Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan video kali ini, Yuk Bisa Excel akan sharing mengenai fungsi if. Nah, fungsi if itu rumusnya apa saja? Kita lihat di sini ada kondisi perbandingan. If itu kan artinya jika ya. Maka disinilah perbandingannya. Kondisi perbandingannya apa? Kalau perbandingannya benar, maka dia akan ambil nilai yang di kedua ini, kolom kedua. Nah, kalau dia salah, maka dia akan ambil nilai dari kondisi ketiga ini ya. Yang kolom pertama ini untuk perbandingan, kolom kedua untuk isi jika benar, dan kolom ketiga untuk isi kondisi jika dia salah. Nah, untuk lebih jelas kita lihat di contoh. Misalnya, kita mau bikin ini. Kalau dia pencapaian besar sama dengan 100%, dia adalah capai target. Tapi kalau misalnya dia kecil dari 100%, artinya dia nggak capai target. Nah, di sini kita bisa buat sama dengan if buka kurung. Nah, di sini kan logika tes ya, kondisi perbandingan. Perbandingannya apa? Ini ya, kolom F5. Berarti kalau dia besar sama dengan 100%, koma. Nah, kita mau isi apa? Kalau kita isi keterangan, misalnya di sini, kalau misalnya saya kasih nilai lah. Kalau dia besar dari 100%, saya isi dengan 0, saya isi dengan 100. Kalau misalnya dia kondisinya salah ya, atau tidak besar dari sama dengan 100%, saya isi dengan kondisi 0. Ya, tutup kurung, enter. Ya, karena ini besar sama dengan 100%, maka hasilnya 100 ya. Nah, coba kita copy ke bawah semua. Benar nggak fungsi kita? Ya. Jadi kalau dia besar sama dengan 100%, dia nilainya jadi 100. Kalau dia kecil dari 100%, nilainya menjadi 0. Benar nggak? Ya. Ini di sini. Jadi di sini fungsinya yang berpengaruh. Jadi fungsi if ini kita pakai. Ini kondisinya ya, kita memperbandingkan. Kalau dia benar, maka dia akan terisi di 100 ini. Kalau dia salah, akan terisi di 0. Misalnya kita mau yang kalau dikecil dari 100, kita isi di angka 5 ya. Yang 0 ini tinggal kita ganti dengan angka 5. Kita copy ke bawah. Ya. Benar ya? Yang 0 jadi angka 5. Nah, jadi kalau misalnya saya mau ganti dengan keterangan, kalau dia capai dengan 100, ya berarti target tercapai. Berarti kalau misalnya dia kecil dari 100%, berarti dia pencapaian targetnya tidak tercapai. Tinggal kita ganti dengan kata-kata. Yang 100 ini kita ganti. Misalnya, capai target. Nah, kalau untuk ngisi kalimat diawali dengan kutip 2. Tapi kalau angka tadi langsung ya, nggak pakai kutip 2. Ini kita pakai kutip 2, capai target. Nah, jangan lupa kutip 2-nya ditutup. Ya, ada buka kutip, ini untuk tutup. Oke, kita enter. Maka terjadilah kalau dia besar dari 100%, yang akan terisi adalah capai target. Tapi kalau misalnya dia kecil dari 100%, keisi masih angka 5. Ya, ini terlihat. Nah, untuk yang ini, kalau misalnya saya mau ganti lagi, 5 ini menjadi tidak capai target. Berarti kita ganti. Yang kolom tadi yang ini F2. Nah, kita ganti dengan kalimat tidak capai target. Buka kutip 1, 2, tidak capai target. Enter. Nah, kita tinggal copy ke bawah. Nah, ini fungsi kita sudah bekerja ya. Jadi kalau misalnya dia besar sama dengan 100%, akan ngambil yang capai target. Kalau dia kecil sama dengan kalau kecil dari 100%, dia ambil yang tidak capai target. Nah, ini penggunaan fungsi if. Ya. Nah, ini if kalau cuma satu lapis. Atau misalnya if cuma satu kondisi. Bagaimana saya ada lebih dari satu kondisi ya. Bagaimana jika saya punya lebih dari satu perbandingan? Misalnya di contoh berikut, saya maunya ini. Kalau misalnya dia kriteria range pencapaiannya besar sama dengan 100%, dia sangat baik. Kalau misalnya 80% sampai 100%, hasilnya kurang. Kalau misalnya dikecil dari 80%, hasilnya adalah jelek.
Nah, ini selain menggunakan fungsi if, juga bisa menggunakan VLOOKUP. Untuk kalau contoh VLOOKUP, bisa lihat di video, diklik link di video di atas ya. Nah, ini kita menggunakan fungsi if. Nah, kalau fungsi if seperti ini gimana? Nah, kriteria ya, tambah kolom kriteria ya, dengan kondisi seperti ini. Kalau dia range besar dari 100 sangat baik, kalau 80 sampai 100% dia pencapaiannya jadi kurang, kalau dia kecil dari 80% jadi jelek. Oke, kita sama dengan if jika F5 ini besar sama dengan 100%, maka hasilnya adalah sangat baik. Langsung isi sangat baik. Nah, kalau dia salah, di sini kan masih ada dua kemungkinan ya. Dia 80 sampai 100% jadinya kurang, atau misalnya dia kecil dari 80% jadinya jelek kan. Nah, oke, saya isi dulu dua-duanya biar mudah dipahami. Saya isi berarti kurang atau jelek. Nah, benar. Kita copy dulu ke bawah. Ya, ini pencapaian misalnya di atas 100% sangat baik. Ini udah benar ya. Tapi kalau di bawah 100% dia kurang atau jelek. Nah, ini nggak ada yang 80%. Kita ganti dulu satu nih jadi 80%. Nah, ini pencapaian cuma 1,8 M. Nah, berarti kan ini pencapaian 60%. Ya, benar ya, masuk kategori. Kalau misalnya dia kurang dari 100%, adalah kategorinya masih kurang atau jelek. Tapi kurang jelek ini kan kita masih mesti pecah lagi nih. Kalau misalnya dia kecil dari 80%, hasilnya adalah jelek. Tapi kalau dia di antara 80 sampai 100%, keterangan di sini adalah kurang. Nah, ini kita tambahkan lagi satu kriteria. Berarti yang jelek ini, kurang atau jelek, harus kita ganti. Kita tambah lagi satu if di dalamnya. If, buka kurung. Nah, jika dia besar sama dengan 80%, jika F5 lagi ya, jika F5 besar sama dengan 80%, koma, hasilnya adalah, berarti ini besar dari 80%, karena tadi yang 100% kan udah, pasti dia akan ambil yang ini dulu. Berarti kalau kita bilang di sini yang kedua kali besar dari 80%, otomatis kan di sini udah 80% sampai kecil dari 100% ya. Jadi kita di sini tulis kurang, koma. Nah, yang kemungkinan ini adalah jelek, tutup kurung ya. Ini yang ini tutup kurung untuk if yang ini, sama yang terakhir ini tutup kurung untuk if yang pertama. Kita enter, bener nggak? Kita copy ke bawah, jelek. Nah, ini hasilnya sudah di copy semua. Kita cek hasilnya bener nggak. Kalau dia besar dari 100% sangat baik, tapi kalau misalnya dia kecil dari 100% ada dua kemungkinan. Nah, ini kalau dia masih 80 sampai 100 kurang. Nah, ini 90% kurang. Tapi kalau misalnya kecil dari 80%, ini 60% hasilnya jelek. Berarti sudah benar. Ini 93% hasilnya kurang, 98% hasilnya adalah kurang ya. Jadi kuncinya di sini. Nah, perbandingannya di sini, ingat ya. Di sini dia udah cek pertama, kalau besar dari 100%, dia akan ambil sangat baik. Nah, kalau dia kecil dari 100%, berarti dia masuk ke if kedua ini. Ya, makanya di sini kita nggak perlu bikin antara lagi 80% sampai 100%, nggak perlu, karena yang 100% udah disaring di kemungkinan pertama. Nah, yang kedua ini baru kita if cuma besar dari 80%. Ini 80% di sini udah artinya 80 sampai 100. Kita kurang dari hasilnya adalah kurang bagus. Nah, kalau dia kecil dari 100, otomatis kalau tidak besar sama dengan 80%, dia akan hasilnya adalah kecil dari 100%. Kita taruh yang di sini, hasilnya langsung koma, jelek ya. Jadi ini aja fungsi dasar penggunaan if. Nah, dicoba saja dulu. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini.
Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.